Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita horor sesaat. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, berdiri sebuah warung pecel lele sederhana yang selalu ramai pengunjung. Warung itu milik Pak Maman, seorang pria parubaya yang dikenal murah senyum dan ramah. Pecel lelenya terkenal luar biasa lezat, dengan sambal yang pedasnya pas dan ikan yang gurih serta renyah. Setiap hari, orang-orang dari desa sekitar bahkan kota tetangga rela antre untuk mencicipi makanan di warungnya. Namun, kesuksesan itu tak datang begitu saja. 5 tahun lalu, warung Pak Maman hanyalah sebuah gerobak tua yang mangkal di pinggir jalan. Ia berjualan dari pagi hingga larut malam, tetapi pendapatannya nyaris tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Di tengah terik matahari atau hujan deras, ia tetap berdiri di sana, berjuang demi menghidupi istri dan anak-anaknya. Namun, entah mengapa nasib seperti tak pernah berpihak pada Pak Maman. Suatu malam, setelah penghasilannya dalam sebulan hanya cukup untuk membayar utang, Pak Maman duduk termenung di dapur kecilnya. Ia memandang anak-anaknya yang tertidur lelap di atas tikar usang. Perasaan bersalah dan putus asa menyelimutinya. Ya Allah, gumamnya lirih. Sampai kapan aku harus hidup begini? Malam itu, seorang tamu tak diundang datang ke rumahnya. Pria tua berjubah hitam dengan tongkat kayu di tangannya tiba-tiba berdiri di depan pintu. Wajahnya penuh dengan keriput, namun sorot matanya tajam dan menusuk. "Kamu Maman kan?" tanyanya dengan suara parau. Pak Maman terkejut. "Iya Pak, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan hati-hati. Pria itu tersenyum tipis. "Aku bisa membantumu keluar dari kemiskinan ini," katanya. "Aku tahu betapa kerasnya kau berjuang. Kau hanya butuh satu dorongan kecil untuk sukses." Pak Maman bingung dan sedikit curiga. "Maksud Bapak apa?" tanyanya. Pria tua itu mendekat. Suaranya kini lebih pelan namun terdengar tegas. "Aku bisa membuat warungmu laris lebih dari yang kau bayangkan. Tapi semua itu ada harganya." Pak Maman mulai merasa was-was. "Harga? Apa maksud Bapak? Saya tidak punya uang untuk membayar." "Ini bukan soal uang," kata pria tua itu sambil tertawa kecil. "Ini soal keberanianmu untuk membuat pengorbanan." Pak Maman terdiam. Kata-kata pria itu terus terngiang di telinganya. Di satu sisi, ia merasa takut dengan tawaran aneh ini. Namun di sisi lain, bayangan akan kesuksesan dan kemampuan memberikan kehidupan lebih baik bagi keluarganya begitu menggoda. Setelah berpikir panjang, ia akhirnya bertanya, "Apa yang harus saya lakukan?" Pria tua itu tersenyum lebar menunjukkan deretan giginya yang menguning. "Besok malam, bawalah seekor ayam hitam, kembang 7 rupa, dan kendi berisi air dari sungai di belakang desa. Temui aku di hutan angker di ujung barat desa. Di sana aku akan memulai ritual." Pak Maman mengangguk pelan meskipun hatinya diliputi rasa cemas. Malam berikutnya, ia mengikuti instruksi pria tua itu. Dengan langkah gemetar, ia berjalan menuju hutan angker. Tempat itu gelap dan sunyi, hanya terdengar suara daun yang bergesekan tertiup angin. Sesampainya di sana, pria tua itu sudah menunggu, dikelilingi oleh lingkaran lilin yang menyala redup. Ritual pun dimulai. Pak Maman diminta duduk di tengah lingkaran sambil memegang kendi berisi air. Pria tua itu mulai melantungkan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti Pak Maman. Suara angin tiba-tiba menjadi lebih kencang, seakan-akan alam merespons ritual itu. Pak Maman merasa tubuhnya dingin dan bulu kuduknya berdiri. Namun, ia tak berani bergerak. Setelah beberapa saat, pria tua itu berhenti membaca mantra dan memandang Pak Maman dengan tatapan tajam. "Mulai sekarang, hidupmu akan berubah. Warungmu akan selalu ramai. Tapi ingat, setiap bulan purnama, kau harus memberikan sesajen di tempat ini. Jika kau melanggar, akibatnya akan sangat mengerikan." Pak Maman hanya mengangguk meski hatinya penuh keraguan. Malam itu, ia pulang dengan perasaan campur aduk. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah jalan terakhir untuk mengubah nasibnya. Keesokan harinya, keajaiban terjadi. Warungnya yang biasanya sepi tiba-tiba dipadati pengunjung. Orang-orang memuji rasa pecel lelenya yang mendadak terasa lebih lezat dari sebelumnya. Dalam waktu singkat, Pak Maman mampu memperluas warungnya, membeli peralatan baru, dan bahkan membangun rumah yang lebih layak untuk keluarganya. Namun, di balik kesuksesan itu, ada sesuatu yang aneh. Terkadang, ia mendengar suara-suara aneh di dapur saat malam hari. Beberapa pelanggan mengaku melihat bayangan hitam yang melintas dengan cepat.
Pak Maman mencoba mengabaikan semua itu, berpikir bahwa mungkin itu hanya imajinasinya. Hingga suatu malam saat bulan purnama, Pak Maman lupa memberikan sajen. Saat itulah hidupnya mulai berubah menjadi mimpi buruk. Malam itu, bulan purnama bersinar terang di langit desa. Sementara itu, Pak Maman sibuk di warungnya yang ramai seperti biasanya. Pelanggan datang silih berganti, memenuhi setiap meja yang tersedia. Gelak tawa dan aroma sedap pecel lele memenuhi udara. Pak Maman yang sibuk melayani pelanggan sama sekali tak ingat bahwa malam itu adalah malam purnama. Malam di mana ia seharusnya memberi sesajen di hutan. Ketika malam semakin larut dan pelanggan mulai berkurang, Pak Maman merasa ada sesuatu yang aneh. Suasana di warungnya mendadak terasa dingin, meskipun tak ada angin. Lampu-lampu yang biasanya terang mulai berkedip-kedip seolah-olah ada gangguan. Salah satu pelanggannya, seorang wanita tua, tiba-tiba menjerit. "Ada apa, Bu?" tanya Pak Maman panik. Wanita tua itu menunjuk ke arah dapur dengan tangan gemetar. Saya melihat bayangan hitam besar di sana," katanya dengan suara bergetar. Pak Maman terdiam. Hatinya mulai diselimuti rasa takut, tetapi ia berusaha menenangkan pelanggan. "Mungkin hanya bayangan dari lampu, Bu. Jangan khawatir," katanya dengan senyum yang dipaksakan. Namun dalam hati, ia tahu sesuatu tidak beres. Setelah warung tutup, Pak Maman membersihkan meja-meja seperti biasa. Tapi perasaan aneh itu tak kunjung hilang. Suara-suara kecil mulai terdengar dari dapur, seperti langkah kaki yang berat. Pak Maman memberanikan diri untuk memeriksanya. Ketika ia membuka pintu dapur, ia tidak melihat siapapun. Hanya ada panci dan wajan yang tergeletak di tempatnya. Namun bau amis yang tajam tiba-tiba menyengat hidungnya, padahal semua bahan masakan sudah dibuang. Seketika ia teringat sesajen yang lupa diberikan. "Astaga, aku lupa," gumamnya panik. Ia berlari keluar rumah, hendak menuju hutan untuk memberikan sesajen, tetapi langkahnya terhenti di depan pintu. Di sana, berdiri sesosok bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Tubuhnya tinggi, dengan cakar panjang yang mencakar pintu kayu. Pak Maman mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Siapa kamu?" tanyanya dengan suara bergetar. Bayangan itu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan tatapan yang menusuk. Udara di sekitar Pak Maman menjadi semakin dingin. Bayangan itu perlahan mendekat, membuat Pak Maman hampir tak bisa bernapas. Sebelum Pak Maman sempat berteriak, bayangan itu lenyap begitu saja, meninggalkan jejak cakar di pintu kayu. Pak Maman jatuh terduduk. Ia sadar bahwa ini adalah peringatan. Dengan tergesa-gesa, ia mengambil ayam hitam dan kembang 7 rupa yang sudah ia siapkan sebelumnya, lalu berlari menuju hutan. Malam itu, hutan terasa lebih gelap dari biasanya, seolah-olah bulan purnama tidak mampu menembus kegelapan di sana. Sesampainya di tempat ritual, Pak Maman meletakkan sesajen di tanah dan mulai berdoa dengan gemetar. "Saya minta maaf," bisiknya berulang-ulang. "Saya lupa, tolong maafkan saya." Namun tidak ada suara yang menjawab, hanya keheningan yang mencekam. Tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat lilin di sekitarnya padam. Pak Maman merasa ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok yang sama, bayangan hitam dengan mata merah menyala. Namun kali ini sosok itu tidak hanya diam. Ia berbicara dengan suara yang dalam dan menggelegar. "Kau melanggar perjanjian." Suara itu menggema di seluruh hutan. "Sekali saja kau lalai, nyawamu akan menjadi gantinya." Pak Maman memohon ampun dengan air mata mengalir di pipinya. "Saya janji tidak akan lupa lagi. Tolong beri saya kesempatan." Bayangan itu tertawa, suara tawanya menggema dan menakutkan. "Ini peringatan terakhirmu, Maman. Jika kau melupakan sesajen lagi, bukan hanya kau yang akan menderita, tapi juga keluargamu." Sosok itu lenyap, meninggalkan Pak Maman yang terduduk lemas. Ia kembali ke rumah dengan tubuh gemetar, merasa seolah-olah hidupnya berada di ambang kehancuran. Namun, sesampainya di rumah, ia disambut oleh pemandangan yang membuatnya kembali ketakutan. Di ruang tengah, ia menemukan istrinya sedang menangis sambil memeluk anak-anak mereka yang ketakutan. "Ada apa?" tanya Pak Maman dengan suara parau. Istrinya menunjuk ke arah dinding. Di sana tergambar cakar besar dengan noda hitam yang berbau busuk. Pak Maman hanya bisa terdiam. Ia tahu ini adalah peringatan nyata. Malam itu ia tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia terbayang wajah sosok menyeramkan itu. Hari-hari berikutnya, warung Pak Maman tetap ramai, tetapi perasaan takut terus menghantui. Setiap malam purnama, ia tak pernah lagi lupa memberikan sesajen. Namun, bayangan hitam itu tetap sering muncul, mengawasi dari kejauhan.
seolah-olah menunggu kesempatan untuk mengambil apa yang telah dijanjikan. Pak Maman sadar bahwa ia telah terjebak dalam perjanjian yang tak bisa ia batalkan. Kini, kesuksesan yang ia nikmati terasa seperti beban yang semakin berat. Di balik senyumnya yang ramah kepada pelanggan, tersimpan ketakutan yang tak pernah bisa ia ungkapkan. Hari-hari berlalu dengan perasaan was-was yang terus menghantui Pak Maman. Meski warungnya semakin ramai dan pendapatannya terus meningkat, ia tak pernah benar-benar merasa tenang. Setiap malam ia dihantui oleh bayangan hitam dan suara-suara aneh yang seperti berbisik di telinganya. Ritual sesajen setiap bulan purnama menjadi rutinitas yang ia jalani dengan ketakutan. Namun ia tahu bahwa melupakannya berarti bencana. Namun, sebuah masalah baru muncul. Istri Pak Maman, Bu Sri, mulai curiga dengan perubahan suaminya. "Mas, kenapa setiap malam purnama kamu selalu keluar ke hutan? Ada apa sebenarnya?" Tanyanya suatu malam setelah Pak Maman pulang dari ritual. Pak Maman hanya tersenyum getir. "Nggak ada apa-apa, Bu. Cuma mendoakan usaha kita supaya lancar," jawabnya, mencoba menyembunyikan kebenaran. Namun Bu Sri bukan orang yang mudah dibohongi. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan suaminya, tetapi memilih untuk diam. Sementara itu, anak-anak mereka juga mulai merasakan keanehan di rumah. Kadang, di tengah malam, mereka mendengar suara-suara aneh dari dapur. Suara itu seperti langkah kaki berat yang menyeret lantai, atau suara seperti seseorang sedang menggeram. Pada suatu malam, ketika bulan purnama sudah dekat, Pak Maman disibukkan oleh pelanggan yang luar biasa banyak. Warungnya begitu penuh, hingga ia tak sempat berpikir tentang sesajen. Bu Sri yang melihat suaminya tampak kacau mencoba membantu, tetapi diam-diam ia merasa aneh dengan cara Pak Maman memasak. Ikan lele yang dimasukkan ke penggorengan selalu tampak segar, padahal persediaan lele di dapur sudah habis sejak sore. "Mas, kamu ambil lele dari mana?" tanya Bu Sri dengan nada curiga. Pak Maman terdiam sejenak, lalu menjawab dengan gugup, "Ada kok, di belakang. Tadi aku lupa bilang kalau ada tambahan stok." Namun, Bu Sri tahu suaminya berbohong. Ketika ia pergi ke dapur untuk memeriksa, ia tidak menemukan satupun lele segar di tempat penyimpanan. Ia merasa ada sesuatu yang janggal, tapi memilih untuk tidak langsung menanyakannya. Malam itu, Pak Maman benar-benar lupa melakukan ritual sesajen di hutan. Ia baru menyadari kesalahannya ketika tengah malam tiba dan suasana di rumah mulai berubah. Angin dingin tiba-tiba bertiup kencang. Meski semua jendela sudah tertutup rapat, lampu-lampu mulai berkedip-kedip dan terdengar suara-suara aneh dari luar rumah. Anak-anak mereka menangis ketakutan, sementara Bu Sri memeluk mereka erat-erat. "Mas, ada apa ini?" tanya Bu Sri dengan panik. Pak Maman tidak menjawab. Ia hanya berdiri kaku menatap pintu depan yang tiba-tiba terbuka dengan keras. Di sana, di ambang pintu, berdiri sosok bayangan hitam yang selama ini menghantuinya. Mata merah menyala, sosok itu menatap tajam ke arah Pak Maman, membuatnya gemetar hebat. "Kau melupakan janjimu lagi, Maman," suara sosok itu menggema. Terdengar seperti ribuan suara yang berbicara sekaligus. "Kali ini aku tidak akan memaafkanmu." Pak Maman jatuh berlutut, menangis sambil memohon ampun. "Tolong, beri saya kesempatan lagi, saya tidak sengaja lupa." Namun, bayangan itu tertawa keras. "Kau sudah diberi peringatan. Kini aku akan mengambil apa yang menjadi milikku." Setelah berkata demikian, sosok itu melesat masuk ke rumah. Bu Sri dan anak-anak Pak Maman menjerit saat bayangan hitam itu menghampiri mereka. Pak Maman berusaha bangkit dan melawan, tetapi tubuhnya terasa lemah. Ia hanya bisa menyaksikan dengan mata berkaca-kaca saat sosok itu menyentuh bahu Bu Sri. Dalam sekejap, tubuh istrinya lunglai dan terjatuh ke lantai, sementara bayangan itu menghilang begitu saja. "Bu!" teriak Pak Maman, berlari menghampiri istrinya. Ia mencoba membangunkannya, tetapi Bu Sri tidak merespons. Matanya tertutup, wajahnya pucat, dan napasnya nyaris tak terdengar. Pak Maman membawa istrinya ke tempat tidur, sementara anak-anak mereka terus menangis ketakutan. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupnya. Ia hanya bisa duduk di samping Bu Sri, memegang tangannya yang dingin sambil menangis dan memohon agar istrinya selamat. Keesokan paginya, Bu Sri akhirnya membuka mata. Namun, ada sesuatu yang berbeda darinya. Ia tampak lemah dan sering melamun, seperti kehilangan semangat hidup. Tak hanya itu, setiap kali bulan purnama mendekat, Bu Sri sering mengalami mimpi buruk dan terbangun dengan jeritan yang membuat seluruh rumah gempar. Anak-anak mereka pun mulai jatuh sakit satu persatu, tanpa sebab yang jelas. Pak Maman merasa hidupnya semakin hancur. Ia sadar bahwa persugihan ini tidak hanya merenggut kebahagiaannya,
tetapi juga menyeret keluarganya ke dalam kegelapan. Namun, ia tidak tahu harus berbuat apa. Jika ia berhenti memberikan sesajen, ia tahu bayangan itu akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Tapi jika ia terus melakukannya, keluarganya akan terus menjadi korban. Dalam keputusasaan, Pak Maman memutuskan untuk mencari bantuan. Ia mendatangi seorang kiai terkenal di desa tetangga, memohon agar kiai itu membantunya keluar dari perjanjian dengan makhluk gaib. Kiai itu mendengarkan cerita Pak Maman dengan serius, lalu berkata, "Maman, kau telah melakukan kesalahan besar. Jalan keluar dari perjanjian ini tidak mudah. Kau harus siap menghadapi konsekuensinya." Pak Maman mengangguk. "Saya siap, Pak Kiai. Apapun yang harus saya lakukan, saya akan melakukannya." Kiai itu menghela napas panjang. "Malam ini, kau harus pergi ke hutan itu lagi. Namun, kali ini, kau tidak membawa sesajen. Kau harus menghadapi makhluk itu dan memutuskan perjanjian dengan keberanian dan imanmu. Tapi ingat, ini akan sangat berbahaya." Pak Maman merasa ketakutan, tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya. Malam itu, ia pergi ke hutan untuk terakhir kalinya, dengan hati yang penuh ketegangan. Malam itu, hutan di ujung barat desa tampak lebih menyeramkan dari biasanya. Bulan purnama bersinar terang, tetapi cahayanya tidak mampu menembus lebatnya pepohonan yang gelap. Pak Maman melangkah dengan hati-hati di jalan setapak menuju tempat ritual. Ia hanya membawa sebuah lampu minyak kecil dan tasbih pemberian Kiai Hasan, seorang kiai dari desa tetangga yang sebelumnya ia datangi untuk meminta bantuan. Sebelum berangkat, Kiai Hasan memberikan pesan tegas kepadanya. "Ingat Maman, makhluk itu akan mencoba menakutimu. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Jika kau menyerah, nyawamu dan keluargamu akan menjadi miliknya. Tapi jika kau tetap teguh dan mengandalkan Tuhan, kau punya kesempatan untuk membebaskan dirimu." Pak Maman mengangguk, meski hatinya masih penuh keraguan. Setiap langkah menuju hutan terasa berat, seolah-olah bumi menolak kehadirannya. Suara-suara aneh mulai terdengar dari sekeliling, seperti langkah kaki, bisikan samar, dan lolongan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi ia tetap berjalan, meski keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ketika ia sampai di tempat ritual, lingkaran lilin yang biasa ia gunakan untuk sesajen sudah menyala, meskipun ia tidak menyalakannya. Di tengah lingkaran itu, berdiri sosok bayangan hitam yang selama ini menghantuinya. Mata merah menyala sosok itu menatap tajam ke arah Pak Maman. "Kau datang tanpa sesajen?" Suara makhluk itu menggema, terdengar seperti ribuan suara yang berbicara sekaligus. "Berani sekali kau melanggar perjanjian kita, Maman." Pak Maman menggenggam tasbihnya erat-erat. "Aku datang bukan untuk memberikan sesajen," katanya dengan suara bergetar. "Aku datang untuk memutus perjanjian ini. Aku tidak mau lagi terikat denganmu." Makhluk itu tertawa keras, suaranya menggema di seluruh hutan. "Memutus perjanjian? Kau pikir itu semudah mengucapkannya? Kau telah menerima bantuanku, dan aku telah mengambil bagian darimu. Tidak ada jalan keluar, Maman. Kau milikku." Pak Maman menggeleng keras. "Tidak, aku tidak akan menyerah. Aku tidak peduli dengan kesuksesan ini lagi. Ambil semuanya jika kau mau, tapi lepaskan keluargaku." Makhluk itu mendekat. Tubuhnya yang besar dan gelap membuat udara di sekitar menjadi semakin dingin. "Kau sangat bodoh, Maman. Kau berpikir aku hanya akan mengambil hartamu? Tidak, aku telah menanamkan diriku dalam hidupmu. Kesuksesan warungmu adalah cerminan dari keberadaanku. Tanpa aku, kau bukan apa-apa." Pak Maman terdiam sejenak. Kata-kata makhluk itu menusuk hatinya, tapi ia mengingat pesan Kiai Hasan. Dengan tangan gemetar, ia mulai melafalkan doa yang diajarkan sang kiai. Tasbih di tangannya bergerak perlahan dan suaranya yang awalnya pelan mulai menguat. Makhluk itu tampak terganggu. Ia mundur beberapa langkah, menggeram marah. "Berhenti!" Suaranya menggema dengan nada yang lebih mengancam. "Doa-doamu tidak akan menyelamatkanmu, Maman." Namun Pak Maman tidak berhenti. Ia terus melafalkan doa dengan keyakinan yang semakin kuat. Lingkaran lilin di sekitar tempat ritual mulai padam satu persatu dan angin kencang bertiup seolah-olah mencoba menghentikan Pak Maman. Tapi ia tetap teguh. Tiba-tiba, makhluk itu berubah bentuk. Dari sosok bayangan hitam, ia menjelma menjadi seorang pria tua berjubah hitam yang pertama kali memberikan tawaran persugihan kepada Pak Maman 5 tahun lalu. Wajahnya kini lebih menyeramkan, dengan mata yang memancarkan kebencian. "Maman, kau sudah membuat kesepakatan denganku. Kau tidak bisa melarikan diri begitu saja." Pak Maman berhenti berdoa sejenak, menatap pria tua itu dengan penuh keberanian. "Aku memang bodoh karena menerima tawaranmu.
Tapi sekarang aku sadar bahwa aku tidak butuh bantuan makhluk seperti kamu untuk hidup. Tuhan adalah penolongku, bukan kamu." Pria tua itu tertawa mengejek. "Kau pikir Tuhan peduli padamu? Di mana Dia saat kau kelaparan? Di mana Dia saat kau hampir kehilangan segalanya? Aku yang memberimu semua ini." Pak Maman menggenggam tasbihnya lebih erat. Ia merasa ada kekuatan besar yang menyertainya dan keyakinannya semakin kuat. "Kamu salah, semua ini hanyalah ujian, dan aku bodoh karena memilih jalan pintas. Sekarang aku sadar dan aku akan bertobat. Tuhan pasti mengampuni aku dan keluargaku." Doa-doa yang dilafalkan Pak Maman semakin lantang dan pria tua itu mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Tubuhnya perlahan memudar seperti asap yang tertiup angin. "Ini belum selesai, Maman," teriaknya. "Aku akan kembali. Aku akan mengambil segalanya darimu." Dalam sekejap, pria tua itu lenyap, meninggalkan tempat ritual yang kini kembali sunyi. Pak Maman terjatuh ke tanah, tubuhnya lemas, tetapi hatinya merasa lega. Ia tahu bahwa pertempuran ini belum benar-benar selesai, tetapi ia merasa telah memenangkan satu babak penting. Ketika Pak Maman kembali ke rumah, ia disambut oleh keluarganya yang tampak lebih sehat dan ceria. Pusri, yang sebelumnya selalu lemas, kini terlihat lebih bersemangat. Anak-anak mereka pun tidak lagi demam dan bisa bermain seperti biasa. Pak Maman menceritakan semuanya kepada istrinya, termasuk kesalahan yang pernah ia buat. Pusri menangis mendengar pengakuan suaminya, tetapi ia tidak marah. "Kita semua manusia, Mas. Kita bisa salah. Yang penting kita belajar dan tidak mengulanginya lagi," katanya sambil menggenggam tangan Pak Maman. Setelah kejadian itu, Pak Maman menutup warung pecel lelenya untuk sementara waktu. Ia memutuskan untuk memulai dari awal, tanpa bantuan makhluk gaib. Dengan bantuan Kiai Hasan, ia rutin berdoa dan berusaha membersihkan rumahnya dari pengaruh buruk. Kehidupan mereka memang tidak lagi semewah sebelumnya, tetapi hati mereka lebih tenang. Namun Pak Maman tahu bahwa makhluk itu tidak akan menyerah begitu saja. Setiap kali bulan purnama tiba, ia selalu merasa waspada, mengingatkan dirinya untuk tetap teguh dalam iman dan keyakinan. Kini, ia sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan atau kesuksesan, melainkan dari hati yang bersih dan keluarga yang saling mendukung. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam penuh ketegangan itu. Pak Maman dan keluarganya kini menjalani hidup yang lebih sederhana, namun penuh kedamaian. Warung pecel lelenya tidak pernah dibuka kembali. Sebagai gantinya, ia mencoba membuka usaha kecil menjual sayuran segar hasil kebun di halaman belakang rumah mereka. Hasilnya memang tidak sebesar dulu, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Malam purnama yang dulu menjadi momen penuh teror, kini terasa biasa saja. Namun, setiap kali bulan purnama tiba, Pak Maman tak pernah lupa mengajak keluarganya untuk berkumpul dan berdoa bersama. Ia merasa itu adalah cara terbaik untuk menguatkan iman mereka sekaligus melindungi keluarganya dari godaan gelap yang mungkin kembali. Pusri yang dulu menjadi korban dari makhluk gaib itu juga perlahan pulih. Meski kadang masih merasa lemah saat bulan purnama, ia berusaha untuk tetap kuat demi anak-anak mereka. Ia sering menemani Pak Maman di kebun, membantu menanam dan merawat sayuran. Dalam kesederhanaan ini, mereka menemukan kebahagiaan yang tulus. Namun, bayangan dari masa lalu tak sepenuhnya hilang. Di suatu malam purnama, Pak Maman terbangun oleh suara samar yang memanggil namanya. Ia membuka mata dan mendapati pintu kamar terbuka sedikit, seolah-olah ada yang baru saja masuk. Ia bangkit perlahan, mengambil tasbihnya, dan berjalan ke ruang tengah. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat merinding. Di atas meja makan terdapat seekor lele yang masih hidup, bergerak-gerak seolah-olah baru saja diletakkan. Namun, yang lebih menakutkan adalah noda hitam yang melingkari lele itu, membentuk sebuah simbol aneh yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Pak Maman merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi ia tidak membiarkan rasa takut menguasainya. Dengan tenang, ia mengambil lele itu menggunakan kain, membawanya keluar, dan melepaskannya ke sungai kecil di dekat rumah. Setelah itu, ia kembali ke dalam rumah, duduk di ruang tengah, dan mulai melafalkan doa-doa dengan tasbih di tangannya. Suara-suara aneh kembali terdengar, seperti bisikan dan langkah kaki yang menyeret. Tapi kali ini, Pak Maman tidak merasa takut. Ia terus berdoa, memohon perlindungan bagi dirinya dan keluarganya. Suara-suara itu semakin lama semakin pelan, hingga akhirnya menghilang. Keesokan paginya, Pusri menemukan Pak Maman masih tertidur di ruang tengah dengan tasbih di tangannya. Wajahnya terlihat tenang, seolah-olah ia baru saja melewati malam yang berat tetapi penuh kemenangan.
Malam tadi ada apa, Mas? Tanya Bu Sri ketika Pak Maman terbangun. Pak Maman hanya tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Hanya ujian kecil. Tapi aku yakin kita akan baik-baik saja. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi gangguan aneh di rumah mereka. Kehidupan Pak Maman dan keluarganya terus berjalan dengan damai. Meski mereka tidak pernah melupakan masa lalu kelam itu, mereka memilih untuk menjadikannya pelajaran berharga. Pak Maman sering memberikan nasihat kepada para pemuda di desa yang ingin memulai usaha. Jangan pernah tergoda jalan pintas, katanya. Kesuksesan sejati datang dari kerja keras dan doa, bukan dari perjanjian yang mengorbankan hati nurani. Di malam-malam sunyi, ketika Pak Maman duduk di beranda rumahnya, ia kadang-kadang masih merasa ada yang mengawasi dari kejauhan. Tapi ia tahu bahwa selama ia tetap teguh dalam iman, tidak ada makhluk yang bisa menyentuhnya atau keluarganya lagi. Dan disinilah kisah ini berakhir. Pak Maman telah belajar bahwa kebahagiaan tidak diukur dari harta, melainkan dari ketenangan hati dan keluarga yang utuh. Meski ia pernah jatuh ke dalam godaan gelap, ia bangkit dengan tekad kuat. Sebuah pelajaran yang berharga. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita. Kebahagiaan tidak diukur dari harta, melainkan dari ketenangan hati. Baiklah, itulah cerita dari Pak Maman. Semoga cerita ini menjadi pelajaran untuk kita. Jika teman-teman ada cerita, bisa kirim ke email kami. Dan terima kasih telah dukung channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.